Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Seperti biasa, teman-teman, kita masih ngebahas perkembangan terkini terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, kasus dugaan impor minyak mentah yang kerugiannya cukup bombastis, kurang lebih di angka 193,7 triliun rupiah, yang lagi ramai sekarang jadi perbincangan hangat di publik. Dan selaku anak muda, selaku masyarakat, kita dituntut untuk terus mengawal kerja-kerja kejaksaan. Meski demikian, sayangnya nampaknya kejaksaan ini memperlihatkan gerak-gerik yang mengkhawatirkan. Oleh karena tadi datang kabar langsung dari Jaksa Agung yang mengatakan bahwa kasus impor minyak di anak perusahaan PT Pertamina ini ternyata kasus yang sulit dan kompleks. Oleh karena menurut Pak Jaksa itu rentan waktunya cukup panjang, antara 2018 sampai 2023. Nah, katanya ada kemungkinan hilangnya alat bukti dan meninggalnya saksi-saksi ya, beberapa saksi yang katanya udah meninggal, tapi itu bicara dalam konteks kemungkinan. Nah, kita akhirnya kemudian menjadi bingung semua kalau kemudian melihat jaksa udah mengeluh kayak begini. Bagaimana kira-kira ini? Jaksa aja udah mengeluh, apalagi kita sebagai yang tidak punya kewenangan. Sekelas jaksa udah diberikan kewenangan, punya kekuasaan, punya anak buah, punya jaringan yang cukup banyak. Harusnya dalam menangani sebuah perkara seperti ini itu sangat mumpuni, tidak kemudian menunjukkan keraguan-keraguan seperti yang disampaikan tadi. Tentu ini semacam sebuah keluhan yang langsung datang dari jaksa. Sebenarnya ada apa yang terjadi di Kejaksaan Agung sekarang dalam menangani perkara ini? Apakah ini tanda bahwa hanya 9 nama saja yang ditetapkan tersangka? Kita nggak tahu. Apakah juga ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa jangan sampai ada tangan yang bermain di kalangan pengusaha maupun pejabat tinggi, sehingga membuat Jaksa Agung ini tidak terlalu bernyali, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan yang dimaksud oleh Jaksa Agung itu? Kita nggak tahu di balik proses itu. Yang jelas pernyataan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung ini harusnya tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita dengar, karena Jaksa Agung sendiri punya kewenangan tadi, punya kewenangan yang cukup besar, punya anggota dan punya kekuasaan dalam melakukan penyelidikan kasus, atau itu harusnya cepat dong, karena dia digaji oleh masyarakat untuk itu. Ini juga kemudian membuka pertanyaan baru bagi kita di kalangan masyarakat, yaitu tadi seperti apakah ini juga menunjukkan bahwa terlalu banyak yang bermain di kalangan pengusaha maupun pejabat tinggi, sehingga Pak Jaksa sendiri ini ciut kira-kira. Atau kemudian benar bahwa hukum itu sudah tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bagaimana opini sekarang kita masih konsumsi. Nah, dari sini tentu kita seharusnya mengharapkan bahwa kejaksaan tidak boleh lengah, tidak boleh takut pada sebuah kekuatan apapun, karena yang harus ditegaskan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, musuh negara yang dampaknya begitu luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Nah, kejaksaan harusnya melihat itu, karena kita udah kenyang dengan intrik-intrik politik, kita udah kenyang dengan dalil-dalil birokratis itu yang terlalu bertele-tele, yang terlalu banyak sekali kabar-kabar seperti ini selalu muncul, dan akhirnya ujung-ujungnya ya kasusnya
tidak begitu ditangani dengan baik. Kalau kemudian Jaksa Agung merasa sulit atau merasa masalah ini tidak bisa diungkap sepenuhnya, oleh karena dia rasa takut misalnya, ya dia bisa mundurkan diri dari jabatannya. Karena masih banyak orang yang berani di bangsa ini yang bisa mengungkap sepenuhnya kasus itu. Jangan mengungkap setengah-setengah, nah masyarakat sendiri yang bingung pada akhirnya. Saya kira begitu. Kalau kemudian intinya poinnya adalah, kalau kemudian kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung, ragu dalam memberantas habis kasus dugaan impor minyak mentah di Pertamina, yang dalam hal ini ingin memproses siapa di balik layar, elit yang teratas di balik layar yang melakukan ini, maka sebaiknya Jaksa Agung Pak Burhanuddin mundur dari jabatan. Karena seorang Jaksa Agung harusnya tidak boleh ciut dengan kekuatan apapun, tidak boleh merasa bahwa tidak ada kasus yang merasa bahwa kasus sulit ditangani. Dengan infrastruktur dan kekuatan masyarakat, dengan seluruh akses yang ada, harusnya hal-hal seperti ini bisa segera diselesaikan. Banyak lembaga yang bisa diajak kerjasama, bisa bangun komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait yang berkaitan. Contohnya misalnya SKK Migas atau BP Migas itu bisa dipanggil dan coba lakukan hal-hal yang terbaik buat rakyat. Karena kita terus menunggu sejauh mana penanganan kasus ini, karena ada kabarnya terakhir bahwa kejaksaan akan menetapkan tersangka. Kita lagi terus menunggu, jangan sampai yang ditetapkan tersangka seperti yang kita lihat, anak buah lagi yang ditetapkan tersangka. Kira-kira itu. Sampai ketemu lagi.